Pertama-tama ada beberapa poin dan hal yang terkait dengan peristiwa atau persoalan kegaduhan antara Pak Dodi dan Pak Faisal yang perlu dan harus kami lakukan klarifikasi. Nomor satu, terkait dengan video yang kemarin viral, ya, saya harus menjelaskan kenapa kemarin pada saat saya press conference juga saya agak sedikit terpancing emosi karena saya jujur saya tidak suka melihat video yang diberikan oleh Pak Dodi pada saat kita jumpa pers, video di mana video TikTok atau edit-editan itu buat saya kontennya tidak mendidik atau tidak baik. Nah, itu yang membuat saya terpancing, ya. Dalam hal ini juga perlu kita klarifikasi bahwa kami selaku kuasa hukum memang ya tidak mau atau tidak ingin melihat persoalan ini ke belakang. Jadi pada hari kami menandatangani surat kuasa dengan Pak Dodi, memang kami sepakat untuk tidak melihat persoalan ini ke belakang atau dari awal. Karena apa? Kami tidak ingin nanti malah menjadi memancing emosi dan hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi pada saat itu kami beriktikat baik dan berniat baik. Hari itu adalah hari bagaimana ke depan kami berupaya untuk bisa menjembatani kedua belah pihak, ya. Namun demikian Pak Dodi kemarin di press conference memperlihatkan video tersebut yang ya jujur saya selaku seorang bapak juga tidak suka ya melihatnya. Itu satu. Kedua, mungkin Kang Erik ada yang mau ditambahkan dalam peristiwa hal kemarin? Jadi begini, kami selaku kuasa hukum, saya dan Pak Sunan, katakanlah diskusi dengan klien kami, Pak Dodi, dari hasil diskusi itu, dan katakanlah ada beberapa data maupun dokumen yang kami terima itu disampaikan kepada kami selaku kuasa hukum. Nah, dari situlah kami memahami itu dan sepenuhnya disandarkan atas data dan dokumen yang kami peroleh itu, gitu. Sehingga kami menyampaikan itu dalam arti kiasan yang lebih luas, pengertian siapakah yang memviralkan. Artinya buka dulu topeng di sini bukan secara letterless atau harafiah, gitu. Pada saat itu yang memakai katakanlah bungkusan apa gitu ya, yang itu pun kok ada orang tua chat anak begini? Asik, Tuhan gak bobo kan? Ketemu deh chatnya sejahat itu mulut kalian pak terhadap anak kandung sendiri. Chat pakai HP istrinya itu. Anaknya dikatain lulusan SMP. Lah, karena elu gak sekolahin pak dek. Lu suruh kerja terus, suruh latihan gitar sampai 5 jam. Terus elu gak kasih makan. Ingat gak? Lalu, tapi gak dikasih duit kerjanya dia. Dan tugas sekolahin kan elu, malah dikatain. Ngemis-ngemis karena biar gimana pun Anda bapaknya. Karena kalau dia nikah kan butuh Anda. Kalau Anda udah mati ya nggak apa-apa, tapi kan masih hidup. Kalau nggak mau dibutuhin, mati suri dulu aja. Ya anak perempuan pasti nikah butuh Anda lah. Malah bilang ngemis-ngemis. Pokoknya insya Allah ya, kita pengennya tuh kan kalau nanti udah puasa itu udah bersama-sama, udah sah ya. Aku juga udah bisa bener-bener sholat barengan terus, karena Abi kan udah pengen ngajarin aku tuh baca Quran. Itu yang memang dari dulu selama COVID dan selama aku sendiri jadi perempuan, yang paling aku miss the moment adalah pada saat tuh terawih. Berasa banget kalau jadi single mom tuh terawih sendiri, gak ada yang disalimin. Kemudian pagi lebaran ya, lebaran berasa banget orang mungkin kan safnya perempuan sama safnya laki beda ya. Terus ibu-ibu ditungguin gitu sama bapaknya, sama suaminya di ujung. Aku tuh suka ngenesnya gitu aja, aduh aku kapan ya, aku kapan, aku cuma makannya.
Dan kan memang ibuku kan Hindu, jadi waktu aku terawih aku bingung aku siapa ya terawihnya gitu. Makanya ya aku selalu berdoa, ya Allah kalau bisa sih rezekinya Abi ini dibuka seluas-luasnya supaya terawih kali ini aku tuh udah bisa barengan gitu, satu rumah barengan ibadah gitu ya. Jadi aku ngajarin seperti pokoknya kita saling mengisi kekosongan lah, saling mengisi kekurangan. Jadi apa yang menjadi kekurangan aku, Vena yang kasih tahu. Apa yang menjadi kekurangan Vena, aku yang kasih. Jadi saling support. Makanya kita bilang selain kita nih pasangan juga, kita tim juga gitu loh. Makanya kita bisa jadi apa aja. Makanya itulah yang membuat kita tuh hidup kita lebih bervariasi setiap harinya dan lebih berwarna. Kemarin aku juga shock ya, Abi itu cium kaki ibuku, dibuka sendalnya ibuku, dicium kakinya pakai bibir, pakai mulut, seperti dia memperlakukan ibunya sendiri gitu setelah dia hijrah ya. Aku di situ sih takjub juga ya, karena aku belum pernah nyium kaki mama tuh yang pakai mulut gitu ya. Tapi Abi melakukan itu, mamaku sih juga. Ya aku maksudnya ya ini juga sih maksudnya terharu lah. Kalau kita komit, oke, kita misalnya saling memberikan rasa satu sama lain, saling mencintai, menyayangi juga. Tapi ingat ya, yang sekarang ini jangan lebih cinta kita berdua tuh melebihi cinta kita terhadap Allah. Itu kita jaga banget, karena Allah itu adalah sifatnya pencemburu. Dan apapun rumah tangga kita nanti itu harus kuat basicnya. Jujur saya nggak mau viral untuk kedua kalinya, tapi saya harus tolong suami saya. Tolong Bapak Jokowi, Bapak Kapolri, tolong tegakkan hukum ini. Suami saya nggak bersalah. Suami saya disangkakan ke pasal 30 ayat 1 yang katanya dihukum 8 tahun penjara. Yang jelas-jelas saya nggak tahu suami saya salah di mana. Jelas-jelas dia itu upload di akun miliknya sendiri, bukan upload di mana-mana. Tapi hukumannya 8 tahun penjara. Saya nggak rela suami saya di penjara cuma gara-gara hal itu. Tolong teman-teman, bantu tegakkan hukum di negeri ini. Ingin menyampaikan perkembangan penanganan perkara tindak pidana korupsi Fasilitas Kredit Berguna Bank BRI Kantor Cabang Pembantu Tegar Beriman, bahwa berdasarkan surat perintah penyidikan nomor TAP 877 yang telah ditandatangani pada tanggal 29 Oktober 2021 dan berdasarkan surat penetapan tersangka penetapan tersangka nomor 877 dan surat perintah penyidikan nomor Prin 03 yang ditandatangani pada tanggal 29 Oktober 2021, kami telah menetapkan saudara HF sebagai tersangka dalam perkara penyalahgunaan fasilitas kredit berguna Bank BRI. Kapasitas tersangka adalah sebagai Direktur PT Halal Berkah Indonesia, di mana yang bersangkutan selaku direktur telah menyalahgunakan penggunaan fasilitas kredit berguna dengan memasukkan karyawan PT Halal Berkah Indonesia ke dalam koperasi karyawan PT Taman Wisata Matahari di tahun 2018 tahun 2019. Sehingga atas perbuatan tersebut, negara dalam hal ini Bank Rakyat Indonesia telah dirugikan sekitar 3,1 miliar. Terhadap tersangka, kami telah melakukan pemanggilan sebanyak 3 kali berturut-turut. Yang pertama pada tanggal 8 November 2021, kemudian pada tanggal 15 November 2021, terakhir pada tanggal 16 Desember 2021, tetapi yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan kami tersebut. Dan atas hal tersebut, tim penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor telah memberikan masukan dan pendapat kepada pimpinan dalam hal ini Kepala Kejaksaan Negeri agar nanti yang bersangkutan ditetapkan sebagai daftar pencarian orang. Dan ini prosesnya sementara berlangsung dan mungkin dalam beberapa hari ke depan surat penetapan DPO-nya akan segera diterbitkan dan akan menjadi daftar pencarian orang terhadap tersangka HF nantinya. Baik terkait dengan kerugian yang ditimbulkan oleh Ibu Saskia terhadap hubungan keperdataannya dengan saudara HF, itu merupakan di luar kapasitas kami selaku penyidik perkara tindak pidana korupsi.
Jadi itu merupakan hubungan keperdatan antara Ibu Saskia dengan HF, silahkan nanti ditempuh jalur hukum yang lainnya. Kita tidak mau intervensi dan ikut campur, tetap fokus kepada perkara tindak pidana korupsi karena adanya kerugian keuangan negara yang ditimbulkan akibat ulah perbuatan HF selaku direktur. Seperti itu. Pada kesempatan ini kami juga menghimbau kepada HF tentunya agar kooperatif terhadap upaya yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dalam menyelesaikan perkara ini. Kalau kemudian nanti dia kooperatif, perkara ini bisa kita selesaikan secepat mungkin sehingga nanti bisa segera dilimpah ke pengadilan dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum terhadap HF sendiri, apakah memang di depan hukum dia dinyatakan bersalah atau tidak. Karena memang kita tetap harus mengedepankan presumption of innocence terhadap perkara tersebut sepanjang belum ada putusan pengadilan. Dengan harapan tentunya kita berharap kerjasama dari HF untuk bisa memenuhi panggilan kami nantinya jika kalau nanti penyidik akan melakukan panggilan lagi. Kalau tidak ya dimanapun HF nanti kita akan tetap melakukan pencarian terhadap yang bersangkutan dan statusnya akan tetap sebagai tersangka. DPO-nya akan segera nanti kita terbitkan untuk nanti akan dilakukan proses selanjutnya. Ya Allah. Jadi selama ayahnya nggak ada, jadi begini ya. Iya, bener. Selama ayahnya nggak ada, kok jadi. Aduh. Saya juga jarang ke sana, jarang nengokin. Jadi kalau saya, wah susah ngomongnya juga dah. Siapanya tuh? Allahu Akbar, Tuhan. Kok nggak ada ayahnya jadi pada begini ya? Benar-benar aku nggak tahu dah. Nggak tahu nih. Kasusnya begini aku baru tahu dari situ nih. Sangat-sangat sayang sekali. Selama orang tuanya nggak ada kok nih anak jadi berubah brutal gitu loh. Bisa jadi buronan polisi gitu. Yang situ bilang kan, ini DPO, waduh. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.